Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kemudian kita bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti pembelajaran ini. Ya, saya sampaikan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi Bapak-bapak semua bergabung dalam kegiatan pembelajaran Specialist Education LMT yang diadakan oleh UPDL Banjarbaru. Ya, Bapak-bapak lakukan direkam dengan video di handphone. Nah, nanti 1 menit, 2 menit atau berapa menit ya, nanti dikirim kepada kami dan nanti kami teruskan kepada UPDL bahwa bapak-bapak sudah melaksanakan tugas atau simulasi yang diberikan. Di program pembelajaran Leadership Management Training LMT Online Specialist Education atau SPE 1 ya, di periode tahun 2021. Kalau kami panggil bagaimana kehadiran, jawabannya adalah jiwa raga. Harapan saya bapak-bapak di sini nggak ada yang datang ke pelatihan cuma untuk nontonin aja ya, cuma untuk lihat-lihat aja. Harapan kami bapak-bapak ya, ini nggak ada yang datang ke pelatihan itu merasa sebagai seorang narapidana. Tampaknya kayak narapidana Pak Wahyu, bukan itu. Psikologisnya maksud saya memang Pak Wahyu ya. Harapan kami nggak ada. Teroris ini biasanya yang suka melanggar peraturan. Jadi sudah tahu ada peraturan seperti itu, tetap aja dilanggar ya. Lalu yang kedua, Bapak sekalian, yang kedua adalah harus izin jika mau meninggalkan Zoom meeting atau meninggalkan layar ya. Nah, Bapak sekalian, nggak ada masalah. Setidaknya kami tahu bahasanya Bapak-bapak, oh left terus masuk lagi. Nah, itu aman-aman banget tuh Bapak ya. Nah, kami sering melihat peserta yang seperti itu sehingga kami tahu ketika Bapak-bapak nanti HP-an akan mohon izin akan kami coba tegur ya melalui kolom chat supaya tidak HP-an di situ. Ya, seperti itu ya Bapak-bapak ya. Artinya memperkenalkan dirinya. Ya, tugasnya adalah satu memperkenalkan diri berupa nama dan unit. Setelah itu lempar ke temannya dengan menyebutkan nama temannya ya. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Bola ini akan saya lempar ke Pak Agus Sucianto. Pak Agus ditangkap Pak. Hap. Perkenalkan, nama saya Agus Sucianto. Bagian ketiga keamanan PPK dari unit PPK Samasat. Dan selanjutnya akan saya lempar ke Pak Kunjarat Dibya. Nama saya Kunjarat Dibya dari UPK Samasat. Kami bagikan atau kami sharingkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang inspirational leader ya, atau pemimpin yang inspiratif, pemimpin yang menginspirasi. Kemudian banyak yang senang sama Pak Leono, orang merasa nyaman, orang merasa tenang, enak berteman, bersahabat. Nah itu maka lahirlah 4 kelompok ya, 4 kuadran tipe manusia. Jadi ketika orang itu nyaman dengan dia, dengan orang tersebut, tetapi ketika orang itu minta sesuatu, memerintah sesuatu, menginstruksi sesuatu, ternyata orang lain itu tidak mau untuk mengikuti. Nah, tipe yang kedua, orang yang diikuti tetapi ternyata tidak disenangi. Nah ini saya istilahkan tipe bos atau tipe pejabat. Jadi karena dia punya kekuasaan, kewenangan, akhirnya orang lain itu mengikuti, tapi ternyata di balik itu anggotanya, orang-orang itu tidak senang. Tetapi bagi saya ya, selain menjadi pribadi yang disenangi oleh orang lain ya, ada baiknya kemudian kita ini menjadi pribadi yang sekaligus bisa mempengaruhi, bisa mengajak ya, bisa mempersuasi, bisa memotivasi orang lain untuk apa? Untuk berubah, untuk kemajuan. Nah ini loh Pak, Bapak-bapak ya, urgensinya kenapa kok kemudian kita perlu dan penting belajar kepemimpinan ya. Ini penting buat kita semua ternyata ya. Nah, kehadiran pemimpin yang baik itu sangat dinanti-nanti. Cuma satu kata gitu. Satu kata. Oke. Satu kata satu orang. Nanti lanjut terus. Rupa. Warnanya ya, biar komplit ya, biar cakep. Semangat, tangguh, apa jaya atau apa Pak? Nah, mungkin Terang. terang, Lampu. Semangat, Semangat, tangguh, terang. bagus. Terus untuk lagunya Pak? Oke, lagunya saya kirimkan ya Pak ya. Nanti liriknya tinggal dibaca di chat ya. Lagunya sama, nanti kita adu paduan suara.
kelompok 1 sama kelompok 2. Pak Slamet, tadi mohon maaf ada yang salah. Gimana, Mbak? Harusnya ku aja. Pak Slamet ku. Lagi artinya yang namanya pemimpin inspirasional itu memiliki integritas dan prestasi ya. Dimana ada dua karakter yang kita highlight di sini, yang kita garis tebal di sini, yaitu John Mulia dan Ryan. Dan sekian banyak karakter positif yang ada nih, kita highlightnya ada di dua, yaitu punya tujuan mulia dan bisa melayani. Kita sebutnya tugasnya adalah tugas narasi monolog. Yang namanya narasi artinya bapak-bapak sekalian harus bercerita. Bapak-bapak coba cari ambil satu tokoh yang bisa menginspirasi bapak-bapak sekalian. Nah, bapak-bapak sekalian, syarat videonya nah itu ada di samping ya. Format videonya durasi 2 menit ya, disediakan linknya oleh fasilitator pendamping ya. Jadi besok itu tugasnya ada 2. Satu adalah video inspirasi dan yang kedua adalah proposal kegiatan. Ini untuk blueprintnya kan teman-teman kayaknya sudah ngirim ke Pak Didi ya. Ya Pak, sudah diterima Pak Didi Pak. Jadi Halo, bukan Pak. Jadi blueprint itu hanya gambaran aksi bapak-bapak ini mau gimana gitu. ya Blueprint yang saya aksi itu terima, besok jam berapa Mbak? besok aksi mulai 8:30 Pak. Maksudnya kayak foto-foto itu terus kayak menemui tokoh itu ya untuk menemui RT segala itu sudah Mbak. Lalunya itu diambil dari foto-foto itu atau gimana Mbak? Nanti saya akan share template laporan sama template proposalnya Pak. Jadi yang meningkatkan taraf hidup kemandirian masyarakat kelas bawah. 2. Mengambil bibit cabai dari hasil kebun pribadi, Pak. Kebetulan saya sudah punya kebun lombok, biarpun sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke atas dada, di depan dada ya. Buka kecil 2 kali, buka besar 2 kali Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Media edukasi mendorong masyarakat lain untuk peduli terhadap saudara-saudara kita yang kurang mampu secara finansial agar supaya dapat mencapai kemandirian finansial bagi keluarganya. Pertama nih kita awal mulanya Pak ya, kita survei ke sekitar 350 meter dari rumah saya. Yang kedua saya melakukan izin ke RT setempat RT 17. Selanjutnya kita mengumpulkan warga untuk melakukan penyuluhan mengenai rencana bantuan dari saya atau CSR dari saya. Di Turkenejar yaitu 1, perekonomian masyarakat yang cenderung menurun akibat dari dampak pandemi COVID-19. Akar permasalahan itu pandemi COVID-19 yang masih menyebar dan kurang sadarnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan menjualnya. Dari penjualan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain menjadi buruh perkebunan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat yang terdampak pandemi masih tetap bisa produktif dan dapat meningkatkan perekonomian di tengah pandemi berlangsung. Nah, apa topik kita pada kesempatan kali ini? Topiknya yaitu tentang managing team performance ya, atau bahasa Indonesianya mengelola kinerja tim. Ada enggak yang mau sharing nih pendapat, pengalaman? Kenapa kok ada pekerjaan yang enggak selesai sesuai harapan? Oh ya, Ini karena tidak ada kesepakatan bersama, Pak. oke. Atau itu yang kedua, kemampuan individunya berbeda-beda. Mungkin ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu ya. Akhirnya terjadi ketimpangan dan pekerjaan akhirnya tidak selesai sesuai harapan. Kan ada 4 penyebab utama permasalahan kacaunya pekerjaan. Ya. Nah, yang pertama benar yang disampaikan Pak Slamet tadi, yaitu tidak terencana dengan matang. Tapi perencanaan itu sekedarnya atau setengah-setengah, tidak rinci, tidak detil ya, dan tidak matang gitu ya, menggugurkan kewajiban saja ya. Pokoknya hadir ya, sehingga tidak maksimal dalam melakukan
suatu pekerjaan. Yang keempat, Bapak-bapak, ya, yaitu karena tidak ada pengendalian yang cermat. Jadi misalnya ada kesibukan ini, di rumah ada kesibukan, di kegiatan masjid misalnya ada kesibukan, di kampung ada kesibukan. Selama ada manajemen yang baik, perencanaan yang baik, pembagian tugas yang baik, insya Allah semuanya itu akan beres their work. Ya, pemimpin yang baik itu adalah seseorang yang mampu menggerakkan orang-orang, ya, dan mampu mengelola pekerjaan buat mereka. Tetapi apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi pekerjaan buat mereka, apa perencanaannya dan sebagainya, itu perlu juga diberikan kepada mereka. Ketika melakukan pekerjaan, ada banyak langkah ketika melakukan pekerjaan. Maka langkah-langkah, cara-cara, metode-metode itu mesti dikelola. Mana yang dipilih, mana yang didahulukan dan sebagainya. Kedua, Bapak-bapak sekalian, ini tadi sudah dapat pembelajaran yang baru juga, yaitu tentang managing team performance, di mana Bapak belajar tentang bagaimana mengelola sebuah tim, ya. Bapak mengelola atau manajemen sebuah tim. Bapak mungkin berkenan untuk memberikan kesan-pesan terhadap kegiatan LMT ini. Mohon untuk yang pertama adalah Pak Sujarwo. Mohon kami meminta testimoni dari Pak Sujarwo, kira-kira kegiatan pelatihan selama 2 hari ini bagaimana yang dilakukan Pak Sujarwo? Waktunya bagus dan termasuk baru bagi saya ya. Terus banyak tantangannya, banyak kendala yang bisa diatasi. Banyak banget. Apalagi Pak kalau ya seperti ini Pak. Jadi untuk motivasi kita sendiri untuk bisa menjadi yang lebih baik lagi Pak. Bagi saya tadinya awam Pak, nol sama sekali, kita nggak mengetahui masalah LMT Pak ya. CSR juga kita tidak pernah terlibat. Jadi ini sangat besar sekali Pak. Yang jelas bagi saya sangat bagus sekali. Terus tim instrukturnya atau tim pembelajarannya Pak juga cukup jelas, cukup rapi. Penghargaan untuk video inspirational leader terbaik Bapak-bapak sekalian ya. Mantap surantap, selamat kepada Pak Sofyan. Pak Sofyan berhak mendapatkan 1 giveaway dari kami. Nanti Pak Sofyan silakan menghubungi Pak Didi ya. Bapak-bapak terima kasih banyak kami ucapkan. Kalau ada pepatah di Kartens menyatakan di mana ada pertemuan di situ ada perpisahan, tidak berlaku di kami. Karena bagi kami ada di mana pertemuan, ada pertemuan kembali berikutnya. Bapak, Amin. salam sehat, tetap semangat Bapak-bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami izinkan Bapak-bapak untuk bisa meninggalkan tempat.